Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wa ta'win. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqamah memuji Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, kepada seluruh para ulama pejuang dan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu bagi kami. Bukakan pintu-pintu hikmah bagi kami. Jadikan setiap bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kecintaan kami kepada Al-Quran dan Sunnah. Kecintaan kami untuk senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Ya Allah, kami memohon ridha dan surgamu. Kami berlindung dari murka dan neraka. Allahumma amin. Hari ini insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita yang sudah masuk ke surat Al-Baqarah ayat 59 ya. Ayat 59 ini sebenarnya sangat erat kaitannya dengan ayat ke-58 yang kemarin kita bahas ya. Kita akan bacakan dulu ayatnya, kita akan terjemahkan dan kita akan baca tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. Fabaddala, maka telah mengganti alladzina, yaitu orang-orang yang zalamu, zalim, qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, selain perkataan qila yang dikatakan lahum kepada mereka. Ya, perkataan yang dikatakan kepada mereka itu kemarin, ya, ketika masuk ke Baitul Maqdis maka sujud, ya, kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosanya. Nah, ini dirubah. Fa anzalna, maka kami turunkan, alal ladzina, kepada orang-orang yang zalamu, zalim, rijzam minas sama, rijzan, siksa, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan apa-apa yang mereka, bima kanu yafsukun, dengan apa-apa kanu, keadaan mereka, yafsukun, mereka fasik. Ya. Allah turunkan siksa dari langit kepada mereka karena kefasikan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bissawab. Coba kita baca tafsirnya, ya. Fabaddala alladzina zalamu, ay ghayyara adh-dhalimun amrallahi. Orang-orang zalim itu merubah perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqalu, mereka mengatakan, qaulan ghairal ladzi qila lahum, perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Haitsu dakhalu yazhafuna ala astahihim, a'ni adbarihim. Haitsu dakhalu, yaitu mereka memasuki Baitul Maqdis itu, yazhafun, dalam keadaan merangkak. Ya, ini disuruh sujud malah merangkak. Ala adbarihim, ala astahihim, ay ala adbarihim, sambil mundur, jadi nungging.
ini menunjukkan penghinaan, ditunggingin Baitul Maqdis. Ini kurang ajar ya. Nauzubillah, nauzubillah. Wa qalu ala sabilil istihza, dan mereka mengatakan perkataan-perkataan yang melecehkan. Hubbatan fi sya'irah. Ini sudah dengan ahwal mereka, dengan kondisi mereka yang membelakangi Baitul Maqdis, ya, disuruh sujud malah ngebelakangin, disuruh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qulu hittah, ya, wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum, minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Malah ini mereka hanya sebatas menyebutkan makanan-makanan. Hubbatan fi sya'iratin. Ini menunjukkan omongannya juga melecehkan apa yang diperintahkan. Wasakhiru min awamirillah. Mereka melecehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama', ay anzalna 'alaihim ta'un wa balan. Karena ahwal dan akwal mereka ini pengingkaran dan pelecehannya terhadap agama, ya. Kalau bahasa sekarang orang mengatakannya penistaan agama. Langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik secara ahwal tingkah laku mereka ataupun secara akwal perkataan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka rijzan, siksa. Berupa apa? Ta'un wa balaan, berupa ta'un. Ta'un itu penyakit. Ta'un itu terambil dari kata ta'ana, yat'anu. Ta'ana yat'anu itu apa? Sesuatu yang menusuk. Orang ditusukkan sakit sehingga menimbulkan kematian. Ya. Ta'un, atau dalam bahasa kita hari ini disebut dengan wabah. Ya. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka wabah. Kalau sekarang COVID-19 atau Omikron atau apa sekarang, ya. Ya. Kalau dulu namanya ta'un. Ya. Bima kanu yafsukun, ay bisababi isyanihim wa khurujihim an ta'atillah. Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan kepada mereka penyakit, wabah penyakit. Ya. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka. Wa khurujihim an ta'atillah, dan karena mereka tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya, diriwayatkan ini kata Syekh Muhammad Al-Sabuni, annahu mata bit-ta'un, mati karena ta'un fi sa'atin wahidatin minhum, 1 jam, ini saat yang sama, di waktu yang sama, 70 alfan, ya, 70.000 mati seketika karena ta'un itu. Nauzubillah min zalik. Coba dalam 1 jam mati 70.000. Gimana itu? Kalau karena COVID 1 jam berapa ya rasio kematiannya? Ada 1 jam 70.000. Hah? Di rumah sakit seluruh Indonesia, seluruh dunia dalam 1 jam berapa itu? Ya, jika kita komparasikan, hal-hal mengerikan sebenarnya. Karena wabah penyakit, kemudian mereka pernah mati, itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Nah, jika kita perhatikan ya, ayat 58 dan 59 di surat Al-Baqarah ini, ya, hal ini sangat penting untuk kita perhatikan karena mengandung banyak hal. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada Bani Israel melalui kita
agar ayat ini menjadi cermin bagi kita sehingga kita tidak ngaco. Ya. Kita sadar dan kita tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk berjuang di Suriah, ya di Syam, Syria tepatnya hari ini, tidak mau. Akhirnya mereka mengatakan kepada Nabi Musa pergi aja sendiri, kalau mau berjuang kami mau pengen di sini. Akhirnya mereka linglung selama 40 tahun. Selama 40 tahun itu Allah bela mereka, Allah sayangi mereka dengan awan yang menaungi mereka. Allah cukupkan makanan dan minuman bagi mereka. Ya. Setelah itu 40 tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka masuk ke Baitul Maqdis dalam kondisi sujud. Ya, masuk langsung sujud sebagai tanda sujud syukur. Dan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan mohon ampun. Hittatun naghfir lakum wa qulu hittatun naghfir lakum. Ya. Wa qulu hittah. Hittah itu apa? Hittah itu adalah bebaskan kami dari dosa, ampuni segala dosa-dosa kami. Ya. Naghfir lakum khotoyakum, agar kami mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi ternyata Bani Israel, ya, Bani Israel tidak mau melakukan itu. Ya. Masuk ke Baitul Maqdis dengan kondisi membelakangi Baitul Maqdis. Ya. Ngambujuran, membelakangi mereka dengan pantat mereka. Songong sekali. Ya. Kemudian qulu hittatun jadi hintah. Ini menunjukkan makanan yang mereka inginkan. Antara akwal dengan ahwalnya telah bersatu pada keburukan, maka sangat wajar jika Allah Subhanahu wa taala balas perbuatan-perbuatan buruk mereka dengan rijzam minas sama, dengan siksa dari langit, ya, yaitu kematian dengan disebarkannya taun, disebarkannya wabah penyakit yang mematikan, sampai dalam waktu 1 jam mati mereka semuanya 70.000 Bani Israel, mati bergelimpangan semuanya. Ya. Cermin kehidupan bagi kita semuanya. Sehebat apapun kita, sedahsyat apapun kekuatan kita, jika kita tidak mau taqarrub kepada Allah, padahal kenikmatan demi kenikmatan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau memohon ampun atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, bahkan kita semakin pongah, semakin bertambah umur, semakin pongah, semakin sombong, dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hei manusia, hei Uus Mauludin, ingatlah akhir dari kehidupan Anda adalah kematian, imma dengan penyakit atau tidak dengan penyakit. Mungkin Anda berusaha agar diri Anda selamat dari penyakit, Anda divaksin sampai beberapa kali, ya nggak tahu hanya sampai 3 kali atau sampai 9 kali, ya. Anda berobat dengan obat yang mahal-mahal, ya, atau Anda di karantina di tempat yang steril, tetap saja hal itu tidak akan bisa menyelamatkan Anda dari kematian. Maka sungguh sangat merugi jika kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, diberikan kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup, kita tidak menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ingat, ya, semua kita pasti pernah melakukan dosa, betul? Jangankan kita, para nabi, para rasul menunjukkan ketawaduannya. Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa? Pernah berdosa, tapi Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Dengan apa? Dengan perkataan di surat Al-A'raf nanti, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ini Nabi Adam alaihissalam saja sudah mencontohkan dengan contoh terbaik bagi kita. Ketika melakukan kesalahan, taubat kepada Allah. Nabi Yunus alaihissalam melakukan kesalahan, langsung taubat. Wa nada fi dzulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus dalam perut ikan, dalam gelap, semakin pekat Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kesalahan, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kurang dari 70 kali. Ya. Terus mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak pernah berhenti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dosanya banyak, kesalahannya banyak, ya, surganya enggak tahu di level yang mana, tapi kita jarang beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat, ridha dan keberkahan sepanjang hayat kita. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.